Senin sampai Minggu, jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales. Tempat kita bisa berbagi informasi mengenai sales and distribution. Senin sampai Minggu, jualan lagi. Para rekan-rekan pejuang jalanan, para salesman tangguh, dalam melakukan distribusi produk, kita seringkali menghadapi berbagai kendala. Ya, seringkali kita melihat kegagalan, walaupun juga seringkali kita melihat keberhasilan suatu produk itu bisa eksis di dalam market. Ya, yang dimana untuk bisa mencapai eksistensi di dalam penjualan atau distribusi di pasar itu kita ada yang sebut adalah dengan road to market. Bagaimana kita jalannya mencapai ke pasar itu sendiri. Ya, kadang juga ada juga yang mengatakan go to market atau bisa pergi ke pasarnya tadi. Apa perbedaannya? Jadi kalau lingkup pengetahuan dalam road to market atau RTM yang orang bilang itu berfokus pada perencanaan taktis dan operasional dalam mengantarkan produk dari konsumen akhir secara efisien. Beda dengan go to market. Kalau go to market itu lebih banyak adalah peluncuran produk baru atau bisa dikatakan peluncuran NPD atau New Product Development. Kalau RTM itu sendiri dia lebih permanen dan fokus pada supply chain atau rantai pasok dan distribusi. Nah, untuk si RTM itu sendiri lingkup pengetahuan utama itu adalah pertama adalah kita bicara secara analisis dan segmentasi pasar. Ini awal ya muasal kita bagaimana bisa membuat RTM-nya harus melakukan analisa dan segmentasi pasar yang dimana kita identifikasi target konsumen kita dulu ya. Kita mau masuk target konsumennya seperti apa, yaitu kita mau tahu pelanggannya di mana nih secara place-nya, apakah dia masuknya belanjanya di pasar atau di supermarket atau mungkin dia menggunakannya di tempat-tempat lain ya. Intinya adalah di mana dari pelanggan kita berada. Yang kedua adalah perilaku pembeliannya ya, perilaku pembeliannya apakah dia lebih suka secara online atau dia lebih suka secara offline atau dengan cara-cara yang lebih persuasif lagi. Dan juga kita harus memperhatikan selera konsumennya. Ya, itu kalau kita bicara mengenai analisis dan segmentasi pasar. Ya, untuk segmentasi pasar itu sendiri, itu juga kita bagi juga, ya, di mana kita bagi secara geografinya, ya, geografinya mengenai letaknya, daerahnya, apakah dia di rural atau dia di city atau di daerah-daerah lain dalam Pulau Jawa, misalnya kalau dalam pemasaran atau di luar pulau, ya, ini mana kita juga melihat secara pembagian secara geografisnya tadi. Dan juga kita juga memperhatikan secara segmentasi itu adalah secara demografinya. Demografinya itu adalah untuk alokasi atau pembagian dari penduduknya itu sendiri. Secara demografi kita mau lihatnya adalah konsumennya itu seperti apa. Apakah kita tadi yang saya katakan di dalam Pulau Jawa atau dalam kota, city, urban, dan lain-lain. Ya, kemudian juga perilaku dari pembelian konsumen tadi ya, karena saya ada suatu pengalaman menarik ya ketika membuat suatu road to market strategi ya di suatu produk yang ternyata di suatu area secara geografinya itu perilaku membelinya itu penduduk yang dari luar kota itu mereka secara periodik setiap minggu atau setiap bulan mereka turun ke kota untuk belanja. Itu yang disebut dengan perilaku atau cara mereka melakukan pembelian. Otomatis mereka sudah menemukan atau menentukan target outlet atau toko yang akan mereka melakukan pembelian. Itu juga berpengaruh untuk kita bisa menentukan segmentasi pasar tadi. Ya. Kemudian yang kedua kita bicara channel strategi. Wah, ini sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang channel strategi. Karena dalam channel strategi itu kita harus melakukan pemilihan channelnya tadi, ya, menentukan dari mix channelnya tadi, ya, seperti kita bicaranya adalah kalau di B2C atau business to consumer itu ada juga traditional market atau traditional trade dan modern trade, ya, dan atau kalau kita bicara di B2B ada business to business itu yang
yang kita melakukan penjualan bukan ke pembeli langsung, tetapi mereka gunakan lagi produknya. Itu juga akan berbeda ya, sehingga kita dalam melakukan strategi juga akan berbeda. Dan juga kita harus memperhatikan juga penjualan dengan saluran channel direct to consumer ya, atau di 2C namanya, direct to consumer. Atau mungkin pada saat ini yang sedang ramai sekali ya, terutama setelah terjadinya COVID di negara kita, itu dengan e-commerce atau online. Itu juga berbeda sekali untuk cara penanganan atau strategi dalam road to marketnya. Kemudian juga kita harus melihat dari manajemen supply chain-nya ya, yang dimana kita harus melihat atau merancang perdagangan logistik dari pabrik ya sampai ke end user tadi. Apakah kita melalui channelnya tradisional, modern, ya B2C atau B2B, kita direct atau kita via distributor. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan manajemen hubungan mitra dengan pelanggan, yang dimana kita melakukan pemilihan dan manajemen partner tadi, yaitu kita juga harus menyeleksi, melatih, dan mengelola hubungan dengan distributor dan pengecer atau retailer atau pemilik toko. Ya, saya juga sering melihat dari perusahaan-perusahaan mereka mengadakan suatu kegiatan untuk membina hubungan baik ya. Kalau dengan distributor sudah pasti, karena distributor adalah partner langsung dalam melakukan distribusi produk, sehingga seringkali mereka diundang dalam hal celebration atau conference ya. Nah, kalau untuk para pengecer toko atau ya mungkin saya bilang masuknya sampai ke wholesaler atau wholesale, itu seringkali juga saya lihat dari beberapa perusahaan mereka membuat suatu kegiatan seperti grocery gathering ya, atau penjualan langsung kepada para toko-toko besar tadi ya. Karena itu juga salah satu strategi untuk membina hubungan ke partnershipan dengan para customer tadi ya. Kemudian pengalaman konsumennya ya, dalam membina mitra hubungan tadi, itu pengalaman belanja yang positif di titik akhir pembelian juga harus menjadi suatu fokus yang harus kita lihat ya, yang dimana balik lagi kalau namanya konsumen, terutama di modern market itu ada namanya 5S ya, yang sampai dari mereka see ya, kemudian mereka scan ya, kemudian mereka spot sampai mereka melakukan pembelian. Nah, itu juga harus diperhatikan, sehingga dalam hal ini strategi pemajangan produk, availability produk, letak produk ya, sampai posisi-posisi dari silver, gold, bronze-nya itu benar-benar diperhatikan supaya apa? Supaya bisa benar-benar produknya masuk di dalam kategori tersebut ya. Oke, kemudian nomor 4 juga kita harus memperhatikan dari desain wilayah dan sales force ya. Ini dalam perencanaan wilayah, yang dimana adalah membagi area geografisnya. Tadi kalau kita bicara misalnya adalah kita distribusi menggunakan indirect distribution, kita menggunakan distributor. Otomatis juga kita harus membagi area distributor. Yang pertama adalah membagi secara geografisnya tadi ya, di mana secara geografis kita bagi areanya ya. Paling gampang adalah kita bagi saja secara geografisnya dengan area wilayah pemerintahan secara provinsi atau per kabupaten, yang dimana itu juga mempermudah kita dalam membagi area distributor untuk pembagian areanya. Walaupun kita tahu dalam membagi area distributor juga harus diperhitungkan dari size bisnisnya ya, dimana size bisnisnya juga diperhitungkan untuk pembagian area distributor. Kemudian efektivitas dari sales force tadi ya, kalau kita bicara dari kita untuk desain wilayah atau distribusi tadi, teman-teman pasti sudah tahu bahwa ada yang direct distribusinya dari distributor atau yang indirect ya. Kalau direct itu dari tim salesman-nya langsung ke toko. Kalau indirect ya tadi memanfaatkan dari wholesaler-nya misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan dari jaraknya, yang dimana kalau direct itu maksimal ya sekitar 30 km ya, 30 km bisa dilakukan direct. Bahkan ada beberapa strategi bahkan hanya 20 km, karena kita melihat efektivitas dari sales force itu sendiri ya. Kalau dia sudah di atas 30 km ya otomatis harus ada
subdistributor misalnya, harus ada warehouse sendiri, atau mungkin ya buka depo, ya seperti itu yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah di atas 60 km, ya mungkin kita harus bagi cabang, misalnya kalau dengan distributor yang sama, atau kita tunjuk distributor lain, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan dalam kita membagi area, yang dimana pembagiannya sampai detail, sampai kunjungan per tokonya, atau dibilang Sales Journey Plan-nya atau SJP dari salesman untuk kunjungan ke toko. Bahkan di beberapa perusahaan sudah menerapkan PJP atau Permanent Journey Plan, yaitu kunjungannya sudah permanen, tidak bisa diubah-ubah. Ya, jadi dalam membuat coverage plan-nya tadi, itu benar-benar memperhitungkan hal-hal tersebut. Walaupun memang kalau secara detailnya, kita juga akan bicara mengenai frekuensi kunjungannya. Ya, paling gampang adalah ya kita bagi aja F2 yang sering dilakukan. Apa itu F2? Yaitu frekuensinya itu adalah 2 minggu sekali, misalnya. Tetapi sebenarnya kalau lebih deep atau lebih dalam, kalau kita mau membagi area atau visitnya tadi, pasti kita melihat dari size bisnisnya. Ya, mungkin saja bisa dilakukan dengan F1. Apa itu F1? Yaitu sebulan sekali. Atau mungkin F4. Apa F4? Yaitu setiap minggu sekali dilakukan kunjungan. Bahkan di beberapa perusahaan, dengan memperhatikan dari size bisnis dari customer tadi, mereka juga bahkan ada yang menerapkan F8. Apa itu F8? Yaitu dalam 1 minggu 2 kali dilakukan. Ya. Kemudian yang harus dilihat lagi nomor 5 adalah mengenai operasional dan teknologi. Nah, infrastruktur dan teknologi ini itu menggunakan sistem. Pada saat ini sih saya sudah melihat para perusahaan atau prinsipal itu sudah menerapkan sistem reporting mereka. Ya, sistem manajemen dari distributornya, manajemen sistemnya, mereka menggunakan juga CRM-nya, ya, untuk apa? Untuk melacak stoknya, inventorinya di distributor, dan hasil penjualannya secara real time. Ya, dikembangkanlah beberapa teknologi, termasuk yang sangat hype pada saat ini digunakan adalah SFA atau Salesforce Automation. Ya, karena dengan SFA tadi bisa benar-benar kita pantau hasil resultnya, dan juga di sistem reportingnya mereka benar-benar bisa melihat. Jadi ada kolaborasi antara prinsipal dengan distributor, karena mereka sangat merasa penting untuk sistem atau reporting tadi. Ya, kemudian yang harus dilihat adalah juga efisiensi biaya atau cost and profit-nya, yaitu mengoperasikan saluran distribusi dengan biaya terendah namun dengan efektivitas tertinggi. Yaitu dengan apa? Ya tadi yang bisa saya sampaikan sebelumnya, yaitu sampai ke kunjungan salesman tadi untuk covernya 30 km, 60 km, yang dimana itu juga berpengaruh terhadap pengiriman atau distribusi barang. Kita masuk lagi ke supply chain-nya tadi. Itu juga harus diperhatikan. Oke, kemudian juga setelah semua itu dilakukan, nomor 6 juga kita harus memperhatikan metrik pengukuran kinerja atau KPI-nya. Ya, yang dimana pasti kalau dalam penjualan juga kita pasti akan memantau dari KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya, yang dimana penjualannya sudah berapa banyak, ya, coverage-nya sudah berapa banyak, tingkat efektivitasnya sudah berapa tinggi, kemudian aktif outlet-nya sudah berapa banyak. Nah, itu akan menunjang strategi penjualan untuk bisa meningkatkan penjualan. Yang ingat bahwa dalam penjualan itu kita ada sell to more store, sell more to store. Nah, ini sangat berpengaruh. Ya, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang sell more to store atau sell to more store, ya pantau terus untuk di channel Wajah Sales ini. Oke, kemudian kalau secara globalnya sekilas kita lihat perbedaan lingkup antara GTM, go to market, dibandingkan dengan RTM, road to market. Kalau go to market, GTM itu lebih ke arah strategi peluncuran produk tadi, yaitu pasti akan melihat siapa konsumennya, produknya apa atau kategorinya seperti apa, kemudian bagaimana secara message untuk si produk itu sendiri, yang biasanya digunakan STP, segmentation, targeting, dan positioning untuk peluncuran produk. Ya, sedangkan kalau road to market atau RTM itu lebih ke arah operasionalnya. Ya, bagaimana produk sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Jadi teman-teman, ya, kalau kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai RTM atau GTM, pantau terus
channel Wajah Sales, tempat kita berbagi informasi sales and distribution. Senin sampai Minggu, jualan lagi. Senin sampai Minggu, jualan lagi.